Selamat malam saudara, kembali kita boleh bersekutu dengan Tuhan dalam menikmati berkat Tuhan lewat kuasa firman Tuhan yang menasehati dan memberkati kita dalam langkah kehidupan kita hari lepas hari. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati bersekutu dengan Tuhan. Malam hari ini kami sangat bersyukur dan terima kasih. Selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk kami dapat merenungkan dan menggumuli setiap perkataan firman Tuhan yang selalu membawa arti bagi kehidupan kami berjalan di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Mari Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu sehingga kami dapat menimba kebenaran firman Tuhan yang membawa arti bagi hidup ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita perlu merenungkan benar-benar bahwa Tuhan itu selalu peduli atas hidup kita. Nah, kita mendapatkan atau membangkitkan semangat hidup kita kalau kita mengerti akan hal ini, bahwa Allah itu selalu peduli dalam hidup ini. Nah, Amsal pasal 18 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Renungkan firman Tuhan, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Jadi kalau kita memiliki semangat di dalam hidup ini, maka segala penderitaan yang ada kita hadapi di dalam hidup ini, kita dapat menanggungnya. Tetapi firman Tuhan katakan, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kalau kita tidak memiliki semangat, siapa yang bisa memberkati kehidupan kita untuk kita bisa bersemangat dan tidak patah hati? Nah, coba renungkan dalam hidup ini. Ketika kita memiliki persoalan dalam hidup ini, kalau kita masih muda, ya kita memiliki calon pasangan hidup ini. Tapi ketika kita patah hati, tidak memiliki semangat, ya apa yang bisa dikerjakan oleh kehidupan kita? Makan gak mau, tidur gak bisa. Nah, semua yang kita hadapi itu merupakan persoalan. Karena apa? Kita tidak mempunyai semangat. Kenapa tidak mempunyai semangat? Yang menjadi impian, yang menjadi harapan dalam kehidupan kita tidak bisa membangkitkan kita. Yang tadi saya katakan, kalau kita masih muda, kita patah hati, ditinggalkan kekasih kita. Nah, demikian juga kalau kita mungkin sudah berumah tangga, kita hidup tidak memiliki semangat. Karena apa? Mungkin suami atau istri kita tidak menjadi satu harapan, impian dalam hidup kita, sehingga kita patah semangat. Ya, hidup sebagai suami istri, tapi sudah tidak memiliki semangat di dalam hidup ini. Ya hidup ya udah memang mesti dijalanin, tapi tidak memiliki semangat yang membawa kebahagiaan dalam hidup ini. Nah, firman Tuhan mengatakan ini, sekatakan, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Siapa? Bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Kenapa? Dalam Roma pasal yang ke-10, dari ayat yang ke-6 sampai ke-8 dikatakan begini. Ini merupakan dasar kebenaran daripada iman percaya kita kalau kita memiliki sesuatu keadaan dalam hidup ini yang dikatakan bisa mendapatkan pemulihan semangat yang kita hadapi ketika kita patah semangat, ya. Roma pasal 10 ayat 6 sampai 8 katakan begini. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga,
yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itulah firman iman yang kami katakan dan kami beritakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi ayat 6 dan 7. Tetapi karena kebenaran iman kita berkata, ya, sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan, jangan kita mengatakan di dalam hati kita, siapa yang membawa Yesus turun? Dan siapa yang membangkitkan turun ke alam maut untuk membangkitkan Yesus? Artinya begini, siapa yang bisa memberi satu kekuatan? Apakah Yesus? Apakah Yesus itu bisa memberi kekuatan? Seringkali orang banyak berkata begini, dikit-dikit kita ngomong firman, dikit-dikit kita ngomong firman, dikit-dikit kita ngomong firman. Tapi emang firman bisa berbuat apa di dalam hidup ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, pada mulanya firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Di ayat yang kedua dikatakan, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu pertama-tama ada di dalam Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman itu ada di Allah. Nah, Allah berfirman, perhatikan dalam ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Jadi, di ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu sudah bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Artinya gini, kuasa firman itu sudah jelas ada di tengah-tengah dunia ini yang menyatakan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia itu terjadi oleh kuasa firman. Nah, ketika kita tahu akan hal ini, maka seharusnya kita menerima itu sebagai kekuatan kuasa Allah yang menjadi satu pemikiran, keyakinan iman kita bahwa benar Tuhan itu ada, sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati dalam dunia ini itu sebenarnya karena kekuatan kuasa firman. Nah, sebaliknya di dalam ayat Roma pasal 10 ayat 9 sampai yang ke-11 dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena itu kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya, kembali di dalam kehidupan kita, yang membuat kita patah semangat dan tidak mempunyai daya di dalam kehidupan kita, itu karena apa? Karena kita selalu berfokus kepada persoalan dan masalah. Tetapi persoalan dan masalah itu sebenarnya bisa hilang kalau kita mengakui dengan mulut kita, Tuhan yang punya kuasa menciptakan langit dan bumi dari segala sesuatu yang belum terjadi itu dijadikan oleh karena kuasa firman Tuhan. Demikian juga ketika kita mempercayai dan mengakui keberadaan daripada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita imani, percayai di dalam Tuhan itu tidak membawa kesia-siaan dalam hidup kita, bahkan mempermalukan hidup kita. Nah, Yohanes pasal yang pertama tadi di ayat 14 dikatakan begini. Perhatikan ini, garis bawahi ini, dan jadikanlah ini menjadi pegangan dalam hidupmu. Yohanes 1
Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti ini, firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Karena di dalam kehidupan kita ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, artinya yang bisa kita nikmati, yang bisa kita lihat, dan kita bisa nikmati di dalam hidup ini adalah kekuatan Allah yang dapat memenuhi lewat kasih karunia-Nya di dalam kebenaran firman-Nya, dan ketika kita mengakui dengan mulut kita, maka tidak pernah dipermalukan hidup kita. Nah, oleh karenanya Allah berbuat dan bertindak dan menunjukkan nyata yang benar di dalam kehidupan kita, benar-benar harus kita yakini dan kita percayai. Yang pertama yang harus kita miliki yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Dari dua ayat ini kita memiliki pengertian yang pertama, kita harus merendahkan diri dan Tuhan akan meninggikan kita. Rendahkanlah dirimu, maka Tuhan akan meninggikan. Dalam pengertian ketika kita tidak tahu, kita hanya tahu firman, maka Tuhan akan meninggikan firman-Nya dari pengertian yang kita miliki di dalam hidup ini. Nah, ayat 7 yaitu serahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita dan percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan bisa berbuat segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Saudara baca itu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Maka Allah akan berbuat dan bertindak, menunjukkan dan menyatakan sesuatu di dalam kehidupan kita bila kita benar-benar percaya. Kalau kita benar-benar percaya, maka yang pertama, Allah selalu peduli pada kebutuhan hidup kita. Saudara harus yakin ini. Kalau Allah berbuat dan bertindak dalam kehidupan kita tentang menyatakan tentang kebenaran yang kita percayai dari firman Tuhan, maka Allah itu selalu peduli di dalam hidup kita. Artinya, segala kebutuhan, keperluan baik dalam jasmani maupun di dalam kehidupan apa yang ada berkaitan dengan hidup jasmani, itu Tuhan selalu berkati dan penuhi dalam hidup ini. Yang kedua, Allah selalu memperhatikan dalam keberadaan hidup kita, hari-hari kehidupan kita. Ya, kita ingat ketika murid-muridnya mengalami angin ribut ketika dia naik perahu, ya, melanda perahu daripada murid-muridnya yang dipenuhi dengan angin ribut, digoncangkan dengan angin ribut. Tapi kalau Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, dan kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, kita nggak perlu khawatir. Karena apa? Dikala angin ribut, Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan selalu menyertai kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kepedulian Allah itu selalu mewujudkan sebuah kekekalan. Kepedulian Allah itu selalu menunjukkan kekekalan. Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-36 sampai yang ke-37. Roma pasal 8 ayat 36 dan 37. Dikatakan begini, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya begini, kalau firman itu hidup di dalam hidup kita dan kita hidup di dalam firman Tuhan, kita yakin benar
apa yang kita alami, yang kita yakini itu tidak bisa membuat membawa pengaruh di dalam kehidupan kita untuk beralih dari kasih Tuhan. Karena apa? Jelas kita merasakan. Nah, prinsip ini saya katakan seringkali saya sampaikan kepada pasangan muda yang masuk dalam pernikahan. Saya katakan, berapa lama kamu mengenal pribadi dari pasanganmu? Ya, si pria mengenal pasangan daripada istrimu, calon istrinya, dan istrinya mengenal calon pasangan hidupnya, yaitu suaminya. Berapa lama? Ada yang bilang sebulan, ada yang setahun. Nah, itu menjadi sesuatu yang dasar daripada kehidupan. Saya katakan cukup. Nah, mereka merenungkan, nggak berani jawab, nggak berani bilang udah cukup, nggak bisa. Nah, saya sering kali katakan gini, kamu memasuki hidup bukan sehari sebulan loh. Ya, yang biasa dikatakan oleh dunia dikatakan gini, kalau masih baru pernikahan, masih awal pernikahan, semua rasanya madu yang manis. Tapi begitu lewat berapa bulan, baru kepahitan itu kelihatan. Nah, saya bilang, langkah keberadaan hidup kita dalam apa yang Tuhan sudah persatukan dalam hidup ini harus dijalani sampai kepada akhir hidup ini. Kematian yang bisa memisahkan. Tapi selama hidup ini ada perjalanan hidup dalam pengenalan asli daripada si pria, asli daripada wanita. Jadi pernikahan jangan pernah berpikir dengan suatu pemikiran, wah mengalami kebahagiaan. Jangan dipikirin itu dulu. Yang dipikirin begini, bagaimana kebahagiaan itu bisa datang dalam hidup ini. Sehingga seperti apa yang tadi dikatakan dalam firman Tuhan, kita bisa menjadi semangat yang patah. Karena apa? Banyak penderitaan yang kita tanggung. Tetapi semangat yang patah yang membawa penderitaan di dalam hidup ini, kita bisa membangkitkan semangat kita karena kuasa firman Tuhan, petunjuk firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, firman itu ada di mulut kita. Kalau kita selalu mengatakan hal yang negatif terus yang kita alami. Tetapi kalau kita memiliki semangat di dalam hidup bersama Yesus, kita dapat melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib akan terjadi dalam hidup itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kami sangat bersyukur dan terima kasih. Kepedulian Allah di dalam kehidupan setiap langkah hidup kami tidak dapat kami pungkiri. Engkau selalu ada bersama dengan kami, menyelidiki segala sesuatu yang kami jalani di dalam hidup ini, sehingga langkah keberadaan hidup kami sungguh-sungguh mengenal kebaikan dan kemurahan daripada kuasa firman Tuhan yang Tuhan firmankan. Dan itu kami ucapkan di dalam mulut kami. Pakailah mulut kami mengatakan sesuatu yang membawa kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dari segala ucapan yang kami ucapkan dari mulut kami, itu merupakan keyakinan yang keluar dari dasar hati kami. Bahwa sungguh Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Bersamamu, kami katakan lewat firman Tuhan, bersamamu kami dapat melakukan perkara yang besar, bahkan perkara yang ajaib kami dapat lihat dan kami nikmati dalam hidup ini. Terima kasih untuk semangat yang menghidupkan hidup kami, berjalan di dalam kuasa firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.